Tidak semua gangguan psikologis itu berasal dari trauma. Ini yang perlu kita pahami kan. Baik Anda sebagai orang awam maupun Anda sebagai seorang terapis perlu paham ini. Jadi tidak semua gangguan psikologis itu disebabkan oleh trauma. Kenapa? Karena ada juga orang-orang yang memang dari kecil itu tidak bisa mengelola pikiran dan perasaannya dengan baik. Orang tuanya tidak mengajarinya untuk bersosialisasi dengan baik. Jadi kemampuan social skillnya rendah karena memang dia tidak diizinkan untuk keluar rumah misalkan. Sehingga dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Dan ini menyebabkan ketika dewasa yang seharusnya dia bisa bergaul dengan baik dan tuntutan dari sosialnya tinggi ketika remaja dan dewasa kan kita harus bergaul dengan baik ya, dan dia tidak bisa karena social skillnya jelek, maka dia mendapatkan stresor, dia mendapatkan tekanan dari dalam dirinya maupun dari luar. Itu bisa menyebabkan juga gangguan psikologis. Bisa juga ketika dia kecil waktu dalam pengasuhan, dia tidak diajari untuk mengelola pikiran dan perasaannya dengan baik. Dia tidak diajari tentang positive thinking, bagaimana kita itu menunda kesenangan kita, bagaimana kita itu perlu memaafkan orang lain, bahwa apa yang kita inginkan juga tidak selalu kesampaian, lalu juga kita tidak diberikan prinsip-prinsip kehidupan. Biasanya kan yang memberikan prinsip-prinsip kehidupan itu kan seorang ayah nih ya. Jadi ketika seorang anak ini tidak diberikan wejangan prinsip-prinsip kehidupan, maka dia juga akan kesulitan untuk mengambil langkah ketika dia bimbang di waktu remaja atau dewasanya kelak gitu ya. Kalau seseorang itu dari kecil sudah dibekali prinsip, misalkan ketika kita tidak diterima oleh suatu lingkungan, maka kita perlu memperbaiki diri, kita harus lihat apa yang salah dari diri kita. Maka itu adalah prinsip misalkan ya. Lalu ketika kita tidak diterima oleh suatu lingkungan, kita langsung memperbaiki diri. Lalu ketika ada orang yang jahat dengan kita, kita perlu memaafkan, tapi kita harus mengingat apa salahnya dan kita mencegah di kemudian hari misalkan. Nah, ketika kita ketika kita menghadapi suatu masalah yang seperti itu, kita langsung berpikir, oh ya, aku maafkan kesalahannya dan aku akan pelajari nih apa yang membuatku mengalami hal seperti ini sehingga nanti aku tidak mengulanginya lagi. Gitu. Aku memaafkan dia, tapi aku tidak akan melupakan kesalahannya untuk tidak terjadi lagi, agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Nah, prinsip itu bisa kita langsung pakai karena sewaktu kecil kita udah diajari seperti itu oleh ayah dan ibu kita begitu loh. Nah, ini adalah mekanisme coping atau mekanisme penyelesaian permasalahan ya. Itu yang kita bawa dari dulu waktu kita kecil. Sehingga ketika kita melewati fase-fase perkembangan kehidupan kita dan di setiap fase pasti ada masalah yang berbeda-beda, kita bisa menyelesaikannya dengan baik, ya, sehingga kita terhindar dari stres yang berkepanjangan dan akhirnya mengalami gangguan. Nah, pada anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dengan baik, ini tidak mereka dapat. Sehingga di setiap fase kehidupannya mereka mengalami stres. Ya, pernah nggak Anda merasa bahwa ada teman Anda yang merasa masa-masa SMA, SMP itu adalah masa-masa yang paling mengerikan, gitu, paling nggak enak, gitu. Tapi bagi Anda itu baik-baik saja. Nah, berarti ada orang-orang yang memang waktu SMP, SMA itu mengalami tantangan, mengalami hambatan tersendiri karena mereka tidak bisa mengatasi itu. Ya, jadi ini sangat berbeda sekali dengan tipe orang yang dulunya baik, dulunya berfungsi dengan normal, lalu terkena stres, terkena event traumatik begitu, lalu dia fungsinya menjadi menurun dan dia akhirnya mengalami gangguan. Ini berbeda terapinya, rekan-rekan ya. Jadi jangan menganggap bahwa semua itu langsung bisa diterapi dengan self healing gitu. Semua itu bisa diterapi dengan emotional healing gitu. Ada terapi yang instan, 1, 2, 3, selesai semuanya. Nah, ini perlu kita pahami. Meskipun Anda orang awam, atau bahkan kalau Anda seorang terapis, ini harus dipahami. Tidak ada terapi yang generik. Oke, untuk sementara is oke, nggak apa-apa. Pakai emotional healing, pakai self healing, pakai apapun itu terapi yang singkat-singkat itu boleh saja. Tapi setelah itu jangan lupa bahwa ketika Anda berhadapan dengan orang, atau mungkin Anda sendiri ya, atau Anda ada seorang terapis berhadapan dengan klien yang dari kecil memang tidak punya kemampuan untuk melakukan coping mechanism, tidak bisa mengelola pikiran dan perasaannya, tidak punya pegangan-pegangan atau prinsip hidup yang membuatnya lebih baik. Nah, kita
tidak hanya melakukan terapi di emosinya pada saat itu juga gitu ya, tapi kita harus merancang bagaimana kita mengajari mereka untuk mengelola pikiran dan perasaan mereka. Ya, intinya kita balik lagi, kita remedial teaching gitu. Untuk mengajari mereka bagaimana prinsip kehidupan, bagaimana mengelola pikiran dan perasaan mereka. Jadi harus dijelaskan itu. Yang dulu nggak bisa, kita harus ajari mulai dari awal. Maka ada prinsip-prinsip yang namanya prinsip rehabilitasi gitu. Mengembalikan mereka pada fungsi yang normal. Nah, ini penting bagi kita untuk membedakan orang-orang yang memang dari dulu itu tidak bisa mengelola pikiran dan perasaan, dan orang yang dulunya baik lalu dia down dan dia mengalami gangguan. Saya banyak menjumpai ya, ketika ada orang tua yang membawa anaknya ke saya, misalkan anak saya nggak mau sekolah, anak saya depresi. Ya. Apakah ini baru saja terjadi? Ataukah memang dari dulu dia sudah seperti ini? Dia, orang tuanya bilang bahwa memang dari dulu memang seperti ini Pak gayanya. Dari dulu memang dia malas-malesan. Dari dulu dia memang manja. Dari dulu dia memang kalau minta sesuatu tidak bisa dijeda begitu. Jadi ketika dia tidak mau sekolah, ketika dia mengalami depresi, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dari 10 menjadi 2. Ya, memang dari dulu 3 terus gitu, lalu menjadi 2, lalu menjadi 1 gitu. Nah, ini perlu dilakukan proses terapi yang panjang jangkanya. Jadi saya agak skeptis juga ya ketika ada orang yang bilang bahwa suatu teknik ini bisa menyembuhkan orang menjadi 100% sembuh gitu ya. Bahwa terapi ini rahasianya ya, terapi psikologi itu tidak menyembuhkan dari A menjadi B gitu ya. A ini sakit, B itu sembuh. Enggak begitu proses kerja dari terapi psikologi. Terapi psikologi adalah suatu terapi yang membuat klien itu berkemungkinan atau punya possibilities-nya, punya kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai B. Jadi karena faktornya ada banyak begitu loh. Jadi kita nggak bisa ya untuk melakukan terapi ini langsung sembuh dari A ke B begitu. Nggak bisa begitu. Tapi terapi yang kita lakukan adalah membuat seorang klien berkemungkinan untuk lebih besar ya, kemungkinannya lebih besar untuk mengalami happiness, untuk mengalami ketenangan dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi ketika Anda juga mengalami hal seperti itu, misalkan perasaan saya ini nggak enak nih sekarang, kehidupan saya kacau nih sekarang. Tanya kepada diri Anda, hal seperti itu, apakah dari dulu memang sudah seperti itu atau mirip-mirip seperti itu? Ataukah ini baru saja terjadi? Kalau gampangnya begini, kehidupan Anda nih yang Anda rasa, ya, ini nggak enaknya dari 0 sampai 10. 0 nggak enak banget, 10 enak banget gitu, bahagia banget, pas banget. Ini ada di mana? Oh, saya ada di angka 2 Mas Danang. Apakah angka 2 ini memang dari dulu, dari anak-anak, dari remaja, dewasa awal begitu, memang sudah di angka 3, di angka 2 begitu? Ataukah dulu pernah di angka 9? Dulu pernah di angka 8 atau 10 gitu. Kapan itu? Nah, kalau Anda tahu ya, misalkan di waktu SD saya itu 9 gitu, 10. Lalu waktu SMP saya itu langsung 5 dan turun sampai sekarang menjadi 2. Berarti ada stresor di situ yang tidak kita bisa hadapi. Tapi kalau Anda bilang bahwa dari dulu memang 3, Mas Danang. Dari kecil ini ya memang saya seperti ini. Lalu SMP juga seperti ini, kita nggak pernah merasakan yang namanya bahagia yang total gitu, nggak pernah begitu. Nah, kemungkinan Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pikiran dan perasaan memang dari dulu begitu. Sehingga Anda harus belajar lebih untuk belajar yang dasar-dasar. Ya, belajar lebih untuk hal-hal yang dasar. Misalkan bagaimana sih terbentuknya perasaan yang gak enak itu? Terus kalau saya harus bersikap itu bagaimana sih sama orang lain? Kalau saya bergaul itu harusnya bagaimana sih? Saya nggak punya teman ya kenapa ya? Oh, cara saya salah ternyata. Oh, begini. Pelajari hal-hal yang basic-basic seperti itu. Ya, percuma kita melakukan self healing gitu ya. Kita melakukan gimana ya perasaanku biar enak.
oh aku tarik nafas, keluarkan, lalu aku bayangkan yang baik-baik, lalu aku totok begini gitu ya. Percuma seperti itu. Kenapa? Karena kemampuan sosial Anda nggak tinggi gitu. Karena kemampuan pemahaman Anda tentang kehidupan nggak juga tepat gitu. Kemampuan empati Anda juga kurang begitu loh. Ya percuma aja ketika Anda bisa menyembuhkan diri Anda sendiri, tapi kan Anda nggak berfungsi dengan baik. Nanti ketika Anda menghadapi dunia yang nyata, Anda akan bertemu dengan stresor lagi. Begitu. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa permasalahan itu ada dua yang perlu kita selesaikan. Permasalahan yang itu adalah sifatnya emosi, jadi kita selesaikan emosinya. Dan yang kedua adalah permasalahan yang sebenarnya, yang kita bukan hanya emotional focus, ya, bukan hanya emotional focus terapi, tapi juga problem solving. Jadi problem solving atau task oriented, atau kita berorientasi pada tugas, penyelesaian tugas, adalah dimana ketika kita mengenali masalah itu eksis, dan masalah itu menyebabkan suatu permasalahan psikologis di dalam diri kita. Ya, misalkan kita nggak bisa bergaul nih, lalu kita bergaul, kita selalu merasa tertolak misalkan. Kita nggak bisa cari uang nih. Ketika kita cari uang, kita nggak dapat banyak, lalu kita tidak bisa mencukupi kehidupan, dan kita akhirnya menjadi stres. Nah, ini berarti adalah yang kita fokuskan adalah masalah. Masalah gimana cara nyelesainnya? Dengan apa? Dengan problem solving, dengan penyelesaian masalah. Ya, penyelesaian masalah, bagaimana kita mendapatkannya? Tentu saja bukan dengan emotional fokus terapi, bukan dengan ketuk-ketuk seperti itu, bukan dengan tarik nafas, keluarkan nafas, bukan. Tapi dengan mempelajari cara penyelesaian masalah dari orang lain, dari buku dan seterusnya, dengan dari perenungan kita, dengan trial error kita, ya. Tapi kalau itu adalah masalah emosi, maka kita juga bisa selesaikan dengan self healing, dengan totok-totok seperti itu boleh saja gitu ya. Tapi kalau itu adalah masalah yang harus kita selesaikan, ya kita nggak boleh denial dong. Kita nggak boleh denial. Kita harus menyelesaikan masalah itu secara konkret, secara tepat begitu ya. Dan bisa jadi masalah emosi dan masalah yang sebenarnya atau masalah yang perlu kita selesaikan dengan problem solving ini sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Kita mengalami masalah, kita nggak bisa menemukan solusi yang logis karena kita ada hambatan emosi, atau kita mengalami masalah emosi karena ada masalah-masalah real yang kita memang nggak bisa selesaikan. Ini bisa saja saling berhubungan dan erat kaitannya. So, dari video ini kita bisa pahami bahwa kita mesti realistis memandang diri kita itu seperti apa. Dan ketika kita belajar psikologi lebih dalam, lebih komprehensif, kita akan lebih bisa memahami diri kita secara realistis. Kalau kita tidak mempelajari ilmu psikologi dengan lebih baik, maka kadang-kadang kita mudah untuk judge diri kita mudah untuk rumination, merenungkan bahwa ini salah kita dan seterusnya, padahal itu tidak berdasar, akhirnya membuat emosi nggak karu-karuan, atau kita pergi ke suatu terapis begitu, lalu kita dijudge, dan pikiran kita akhirnya, wah iya saya begini ya, dulu waktu kecil saya begini ya, ini masa lalu saya dan seterusnya. Akhirnya semakin kepikiran dan seterusnya. So, kita mesti berfokus pada, oke, ini setelah ini apa nih? Ini masalah yang konkret atau masalah memang karena emosi, karena event traumatik begitu. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, punya keluhan, punya cerita dari apa yang saya sampaikan, lalu Anda punya insight dan punya timbul pemahaman, lalu Anda malah bertanya-tanya, saya ini termasuk yang mana ya? Atau saya punya permasalahan seperti ini seperti apa caranya menyelesaikan? Silakan tulis di kolom komen. Dan nanti kita akan bantu jawab di kolom komen. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan di-subscribe, bunyikan tanda lonceng juga. Dan silakan like ataupun share ke teman-teman Anda agar video ini bisa bermanfaat lebih luas lagi. Begitu dulu dari saya. Saksikan video-video saya berikutnya. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog.